True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Keluaran 19 ayat 5 dan 6, 5. Dikatakan jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan memegang perjanjian-Ku. Jadi ternyata ada dua pilar. Selama ini kita pikir ibadah itu menuruti firman. Firman dan firman. Tetapi kita kehilangan satu elemen lagi. Adalah perjanjian. Kalau saya boleh coba renungkan. Ketika kita tidak masuk perjanjian, maka firman itu hanya berhenti kepada sebuah pengertian. Maju lagi ini sudah bagus menjadi sebuah prinsip atau konsep. Tetapi dia tidak pernah menjadi satu kehadiran pribadi firman tanpa perjanjian. Padahal apa yang dibawa Yesus itu sangat mendasar. Dari peraturan kepada hubungan. Kenapa ada perjanjian baru? Karena problem manusia ketika dia jatuh dalam dosa dan seterusnya. Saya di Kingdom Theology saya sampaikan. Adalah kematian. Bukan kehilangan agama. Kehilangan hubungan yang membawa kematian. Lalu disusul mengalami mutasi dari makhluk ilahi menjadi makhluk yang fana. Tubuh dosa, kodrat dosa. Disusul yang ketiga, destruction. Jadi kalau pakai bahasa Inggris, transgression, mutation, destruction, separation. Transgression, pelanggaran yang membawa hancurnya ekosistem alam roh. Manusia terputus. Sekalipun beragama. Tanpa connection, tidak ada kehidupan. Alam mengajar kita. Dari mana listrik itu muncul? Anda punya aliran plus, enggak muncul. Sampai ketemu minus. Kita jadi janin dan manusia ketika sperma ayah dan telur ibu ketemu. Pikirkan. Tanpa connection tidak ada energi kehidupan. Apa paradigma Taurat? Peraturan. Mantan rabi Taurat namanya Saulus, Rabi Saul, dalam kitab Roma, itu menyingkapkan secara nggak langsung ketidakmampuan Taurat menyelesaikan sebuah problem. Ini doktornya Taurat sendiri. Salah satu, sinful nature. Aku tahu hukum yang baik. Aku pingin berbuat baik. Tapi yang tak lakukan tidak seperti yang aku inginkan. Betul? Masih ingat? Berarti bukan aku. Dosa yang di dalam aku. Ini gak bisa selesai dengan peraturan. Nah, bentar ditahan dulu. Saya punya kertas umpamanya. Saya tulis air. Tolong dibaca. Air. Terus ini apa? Gambar air. Penterlengono sak jam. Anda haus, tetap haus. Betul? Karena itu bukan wujud. Pernah pikir enggak? Yang kita bisa minum itu wujud air. Ini loh wujud air. Yesus itu adalah perwujudan. Di dalam dia ada hidup.
Sejak awal Tuhan itu, kembali lagi tadi, yang tadi itu ada tangan gandengan. Kenapa ada perjanjian? Supaya jadi wujud. Kenapa seorang pria yang cinta sama seorang gadis lalu menikahi? Supaya tidak LDR. Supaya tidak hanya kepingin. Supaya jadi wujud. Itu namanya keintiman. Harus lewat pernikahan. Kalau enggak nikah, itu namanya perzinahan. Loh, lucu ya? Ayat ini di atasnya adalah ibadah sejati. Mazmur 50. Lalu Tuhan berkata, bawalah kemari orang yang kukasih. Jadi ini pengertian saya. Anda tidak wajib percaya, tapi tidak wajib menerima. Tapi intinya yang belakangnya manfaatnya, dampaknya. Tapi ini pengertian saya. Tuhan memberikan pengampunan, kebaikan dulu kepada semua orang. Firman berkata, orang fasik, orang benar. Tuhan tuh punya kasih kebaikan yang objektif. Kalau seorang kaya raya datang ke panti asuhan, bawa makanan, bawa hadiah, itu namanya kebaikan. Itu namanya compassion. Tetapi ketika dia di antara lihat anak panti asuhan, tiba-tiba dia lihat satu orang anak, terus dia bilang, aku kok seneng ya sama anak ini. Nah, kamu mau jadi anakku. Itu bukan compassion. Halo. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengadopsi anak itu. Apa itu adopsi? Covenant. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa? Karena dia anggap cintanya Tuhan itu objektif. Tok. Tuhan itu segalanya. Di dalam segala sesuatu, di dalam. Saya tanya, Tuhan itu jauh atau dekat? Ya jauh ya dekat. Tuhan itu besar atau kecil? Oh salah. Ya besar ya kecil. Lah besar toh enggak bisa masuk dalam hatimu loh. Pernah sadar enggak? Tuhan itu Alfa dan Omega. Aleph, Tet. Bahasa Ibraninya. Jadi waktu si bapak kaya raya ini mengadopsi anak ini bukan belas kasihan. Ini sayang. Lah kita seringkali petakan, oh Yesus mati di kayu salib. Kenapa? Ya dia baik. Saking baiknya dia mati untuk semua manusia. Sekalipun jutaan manusia yang dia mau tawarkan sama kita, itu bukan hanya kasih objektif. Anda akan tersentak ketika Anda ditawari cinta yang personal. Anda nggak bisa biasa-biasa dan kita nggak bisa jadi orang biasa. Bukan nggak bisa, tidak mungkin jadi orang biasa sebenarnya. Kenapa banyak orang Kristen jadi biasa? Karena dia masuk dalam masih compassion. Area rohaninya. Bukan Tuhan tidak sayang. Makanya Tuhan berkata, bawalah kemari orang yang kukasih. Loh, maksudnya siapa ini? Bukan semua orang. Orang yang terpanggil menurut rencana Tuhan. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan? Mengikat perjanjian. Apa yang dilakukan Yonatan ketika dia bukan cuma waktu ketemu Daud. Lucu ya hari ini ya. Papa terima jadi pegawai Pak. Ganteng hari ini. Seneng. Tidak. Dikatakan Yonatan mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Lalu ekspresinya apa? Mengikat perjanjian. Wow. Anak yang hilang.
dia datang kepada Bapa, dia minta apa? Dia cari apa? 3. Dia minta pertolongan, dia minta pengampunan, dia minta pertolongan, minta makan. Dia mohon kebaikan yang objektif, dia hanya minta jadi pegawai. Dia baru sadar bapaknya itu baik, punya kebaikan yang objektif. Semua pegawainya aja tidak ada yang kekurangan. That's it. Tetapi yang dia terima bukan hanya kebaikan yang objektif. Ini penting sekali. Kalau Anda tangkap ini, terjadi sesuatu yang baru. Kecuali Anda sudah masuk di situ. Dia terima, lihat, bapaknya membawa lembu, anak lembu tangguh, disembelih di depan. Kalau itu hanya untuk makan, ya nyembelihnya di dapur dong. Artinya apa? Menggenapi tadi. Bawalah kemari orang yang kukasih. Yang mengikat perjanjian dengan korban sembelihan. Jadi itu bapaknya tidak memberi hanya pengampunan. Dia nggak pernah pikir jadi anak bapak. Dia hanya minta makan. Setuju? Dia nggak pernah pikir ganti baju. Dia hanya butuh lapar dikasih. Ini gambaran kita. Kita datang sama Yesus. Pertama, kita butuh sesuatu. Dan kita lihat, ya sudah Tuhan kau baik. Tapi kita bisa gagal paham. Yang ditawarkan sama kita nih bukan cuma kebaikan pertolongan. Wow. Uramasyaka batako. Sebuah sayang yang begitu dalam. Engkau anakku. Dan melewati itu, dua orang ini, pribadi ini hadir dalam hidup kita. Bahasa kerennya anak muda, jadian. Kalau jadian WA-nya masuk. Ini enggak ada yang milenial, kolonial semua. WA-nya masuk. Enggak tunggu ada masalah. Ini rada-rada milenial. Ya tuh WA-nya masuk. Kamu lagi apa sayang? Ada masalah? Enggak. Saya seringkali mendapat lawatan Tuhan itu tanda petik di tempat yang tidak tepat. Lagi nyetir mobil. Saya pernah jalan-jalan sama istri saya di mall. Ya saya jalan dampingi dia. Tiba-tiba saya rasakan kasih Tuhan. Ya saya respon. Oh Tuhan Yesus, oh Yesus, oh Ramasa. Lama-lama saya merasa alirannya. Saya tanpa sadar sambil jalan saya angkat tangan. Oh Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya dia lihat, kamu ngapain angkat tangan? Di tengah orang banyak. Saya lagi masuk dunia lain. Karena dia sedang menyapa. Loh Tuhan, orang jalan-jalan kok disapa? Loh ya kalau orang pacaran kan bisa aja telepon waktu orang jalan-jalan di mall. Amin. Saya jauh dari sempurna. Tapi saya katakan saya jadian. Tapi di dalam jadian ada pertolongan. Dalam pertolongan belum tentu ada kehadiran. Orang Israel itu ditolong terus. Dia ditawari perjanjian. Tapi dia nggak pernah masuk dalam dimensi perjanjian. Bukan nggak dikasih perjanjian. Jadi anak Tuhan itu bukan tidak ditawari ini. Tapi dia nggak masuk di situ. Karena dimensi itu hanya terrealisasi ketika dua arah
Nggak bisa satu arah. Jadian itu ada pria yang naksir, yang si gadis bilang ya. Kalau enggak ya, ini bukan pria tukang maksa. Apalagi memperkosa. Si gadis harus bilang ya. Wah, rupanya yang ibu-ibu wanita lebih ngeh ini. Karena kita gereja ini perempuan. Risikonya, nah ini beberapa orang yang melihat grace salah paham. Gratis, nggak bayar. Betul. Traktirannya gratis, nggak bayar. Betul? Ibu-ibu masih ingat kalau diajak kencan, pasti ditraktir. Nggak mungkin suruh bayar. Ya priane aneh kalau si gadisnya suruh bayar. Tetapi ditembak. Kamu mau jadi pacarku? Kalau bilang ya apa itu? Dia jadi miliknya. Bahasa Jawanya mantep. Dipek. Katakan dipek. Dipek. Setelah itu tidak boleh. Jangan goncengan sama pria lain. Dia cemburu. Wong kamu punyaku. Bukan untuk diperbudak. Karena dia bukan hanya kasihan. Dia bukan hanya memberi kebaikan. Dia passion. Dia kepingin memiliki. Wow. Next. Makanya waktu Tuhan mengeluarkan bangsa Israel. Saya sudah berapa kali dengar kalau Paskah dibebaskan, diampuni, dibebaskan dari maut. Ya, tapi Tuhan membebaskan bangsa Israel bukan hanya untuk bebas. Sebab tulah keberapa saya mesti cek ini. Keluaran 10 kalau nggak salah. Fir'aun sudah menyerah, yang dulunya hanya para pria saja, laki-laki, sekarang boleh laki-laki, perempuan, anak-anak, berangkat semua. Lepas. Tinggalin domba, kambing, sapi. Korban. Musa, kalau hanya untuk bebas, Musa saat itu bilang, oke deal, kita bebas. Musa berkata, no deal. Kenapa? Kami tidak hanya bebas untuk bebas. Kami bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Nah, terus kata ibadah, terus wah kita harus berdoa, kita harus sembahyang, kita harus ke gereja. Ya betul. Tapi itu masih ekspresinya. What is the meaning behind it? Kata ibadah itu ada korban, ada mezbah. Ada yang disembelih. Nah itulah perjanjian. Di situ Tuhan landing. Maka dikatakan, maka mereka akan mengetahui bahwa akulah Yahweh Elohim yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Apa? Supaya aku diam. Sebab aku pingin ketemu. Sebab aku sayang. Kata sayang itu membawa konotasi kepingin ketemu. Kemarin dulu. Ya cucu saya ngamar di rumah sakit karena diare. Si papa mamanya ikut nginap. Nah, saya mau cerita simaknya ini ya, omanya ini. Tidak cukup sekali, 2 kali datang ke rumah sakit. Membawain makanan lah apa. Jadi sayang itu membawa kita, mendorong kita kepingin ketemu. Saya tantang, nggak ada Gusti Allah dalam kepercayaan yang lain. Dia kepingin ketemu umatnya. Tapi Yahweh Elohim, dia kepingin ketemu. Gimana dia bisa ketemu? Hadir. Bukan cuma ketemu secara massal atau melihat tiang awan tiang apa. Hadir. Melalui perjanjian.
Karena perjanjian adalah pintu masuk. Di mana seorang bukan hanya memberikan berkatnya, tapi hidupnya kepada pasangannya. Dan itu hanya terjadi ketika dua pihak menyerahkan hidupnya. Tubuhnya dan darahnya, hidupnya. Siapa yang memulai lebih dulu? Bukan kita, Tuhan. Inilah tubuhku, inilah hidupku, darahku. Itulah penebusan. Next, terus. Ya. Jadi kita menyerahkan, Tuhan menyerahkan diri, inilah korban penebusan. Tetapi realita perjanjiannya terjadi ketika kita juga menyerahkan diri. Bukan sebagai penebusan, karena kita nggak nebus Tuhan. Tapi sebagai korban persembahan, korban bakaran. Makanya Tuhan cari penyembah. Apa itu penyembahan? Seorang penyembah bukan menyiapkan diri. Pertama-tama bukan untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tetapi untuk menyiapkan dan menyediakan diri. Untuk melayani. Untuk available. Untuk tersedia bagi pribadi raja. Seorang penyembah menyediakan diri untuk dinikmati raja. Makanya saya suka ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran. Maka api Tuhan turun memakan apa? Habis. Tuhan menikmati. Ketika Anda bersedia masuk dalam perjanjian, Dia akan hadir. Dan Dia akan menikmati. Sehingga kata kudus itu bukan dalam konotasi ini. Bukan moralitas. Tetapi kudus adalah supaya selaras. Harmoni. Kuduslah engkau sebab aku kudus. Bagaimana seorang bisa berjalan bersama? Kalau dia tidak sepakat. Ini contoh. Orang pacaran, pacarnya tuh bersihan. Sing pria bersihan. Yang permisi, bukan Bunda, ini cuma ilustrasi. Yang perempuan ngeloprot. Jarang mandi, umbelen. Bisa jalan enggak? Enggak bisa. Bukan dimasukkan penjara. Bukan dihukum. Enggak cocok. Kuduslah engkau supaya cocok sama Tuhan. Jangan membenci. Karena Tuhan itu kasih. Amin. Cocok. Semua itu terjadi ketika kita masuk dalam perjanjian. Dan di situ kita melihat bukan hanya konsep Yesus, tapi kehadiran Yesus. Makanya Tuhan berkata, aku kirim utus Roh Kudus. Coba dicari gambarnya Yesus sama api itu. Dan aku tidak tinggalkan kau sebagai yatim piatu. Apa itu yatim piatu? Bahasa Inggrisnya fatherless. Bukan orphan. Mazmur 68 ayat 5. Artinya orang itu bisa saja bapaknya masih hidup tapi tidak hadir. Orang di panti asuhan bapaknya bisa masih ada tapi tidak ada. Nah, apa yang dibawa Yesus? Injil itu bukan Matius, Lukas,
Markus itu tulisan firman tertulis. Saya percaya itu firman tentang Yesus. Injil itu adalah Yesus. Pribadi Yesus. Kenapa? Sebab kehidupan itu ada di dalam dia. Dan dia menawarkan sebuah koneksitas. Melalui kasih karunia. Coba dilihat itu, kasih karunia, grace, love. Kasih karunia itu adalah kasih yang menembus batas. Ya, kasih Allah itu bersama dengan kekudusan. Yesus membayar tuntutan keadilan sorga hukum Taurat. Sehingga dia bisa mendekati, mengulurkan tangannya dan menolong perempuan yang diseret berzina. Kasih Allah terhalang keadilannya. Dia layak dirajam. Itu yang dikeluarkan oleh ahli Taurat. Tapi Yesus menembus batas. Itulah kasih karunia. Sehingga sebelum orang itu kudus, berzina, kotor, seperti gambaran anak yang hilang. Waktu bau babi, najis, itu dipeluk. Tapi dipeluknya di halaman. Bukan di rumahnya. Dan diikatkan perjanjian, masuk, diberi jubah cincin sepatu, baru tinggal di rumahnya. Itulah dimensi presence of God. Dan di situ bukan hanya pribadinya, termasuk kebaikannya ada di situ. Pertolongannya, kuasanya. Amin. Jadi kalau anak gadis itu jadian, dia bangun pagi kepleset, kakinya bengkak, atau terus dia demam, dia cukup WA atau telepon sama pacarnya. Kak, kok, Mas, aku sakit, gak bisa bangun. Pacarnya datang gak? Datang. Itu namanya jadian. Katakan jadian. Itu kalau orang jadian punya karunia urapan kefefet. Berseru, pacarnya datang. Amin. Anda mau karunia kefefet? Bukan, maksudnya kalau kefefet karunia untuk menghadirkan Tuhan. Iya, itulah Mazmur 91. Itu untuk orang jadian. Sehingga, Yesus, dia menghadirkan itu. Kenapa dilanjutkan persekutuan Roh Kudus? Kan Tuhan Yesus naik ke surga. Kita sudah sepakat kehidupan hanya terjadi koneksitas. Relation bukan regulation. Dengan segala hormat, ujungnya itu bukan doktrin. Ujungnya adalah pribadi Tuhan. Kita perlu punya doktrin yang baik, yang benar. Tapi kita jangan mentuhankan doktrin. Ini yang sedang terjadi. Kenapa kita nggak tersinggung ketika Yesus dihina? Kenapa ada orang yang memberikan doktrin yang berbeda? Sepertinya kita jadi sangat tersinggung. Bukan berarti kita nggak perlu punya doktrin. Tapi kita tidak boleh dibelenggu oleh doktrin. Karena doktrin yang benar adalah kebenaran yang dari Yesus. Bukan kebenaran yang membelenggu. Kebenaran yang memerdekakan dan membawa kehidupan. Bukan kebenaran yang membuat kita benci sama orang lain. Catat baik-baik. Kalau kebenaran itu membuat kita benci sama orang lain, ada yang salah. Lanjut. Di mana Tuhan? Kan Tuhan sudah naik ke surga. 2000, di mana kita temukan Tuhan? Roh Kudus. Kenapa? Karena
dia tetap kepingin ketemu. Dia kepingin dia hadir. Dia nggak tinggalkan kita yatim piatu. Saya mau tanya, siapa yang mau jadian sama Tuhan? Jadi step pertama orang jadian itu apa? Kalau secara umum, bukan si gadis mencintai pemuda. Tapi dia mendapat tawaran dicintai oleh seorang pemuda. Amin. Jadi step pertama, Tuhan tidak minta kita mencintai dia. Oh kaget. Tuhan menanti, merindukan. Kita mau menerima cintanya. Percaya dia mencintai kita. Itu hadiah Tuhan buat Tuhan. Persoalan bangsa Israel, persoalan anak bungsu, anak sulung, itu gagal mempercayai kasihnya, kebaikan Tuhan. Kalau anak cerita itu, kebaikan ayahnya. Kalau dia percaya dia enggak minggat. Anak sulung kalau percaya, dia enggak ngomong satu anak kambing kok enggak pernah kasih. Kenapa bangsa Israel enggak masuk tanah perjanjian? Karena gagal percaya. Loh, kan dipercaya. Percaya sama perbuatannya. Tidak percaya sama hatinya. Anda sedang mengalami persoalan. Belum lihat tangan Tuhan, percaya sama hatinya. Kita belajar, saya juga masih belajar. Amin. Saya tutup. Ketika saya membaca kitab Rut. Rut itu mantu yang aneh. Kenapa? Mertuanya sudah bangkrut masih diikuti. Yang satunya siapa itu? Orpa ya. Ya itu normal. Yang tidak normal itu Rut. Rupanya ada sesuatu di balik. Aku mau ikut engkau. Sebab aku pingin Allahmu jadi Allahku. Padahal Rut ini punya 3 poin. Dia Moab. Moab itu bukan cuma bangsa asing. Bangsa yang secara eksplisit Tuhan bilang keturunan Moab sampai keturunan 10 tidak bisa masuk bait Allah. Kenapa? Lahirnya dari incest. Keturunannya Lot sama anaknya. Dia Moab. Yang kedua, dia perempuan. Zaman perjanjian lama, perempuan itu haknya les. Yang ketiga, miskin. Miskin kan? Pulang ke Bethlehem bersama Naomi. Lalu untuk menyambung hidup, Naomi menginformasikan, aku punya ponaan atau sepupu, saya lupa. Orang kaya, bos besar, punya pabrik kalau hari ini. Ladang gandum. Engkau datang ke sana, bukan untuk kerja. Leles. Tahu leles? Mengais sisa-sisa yang jatuh. Untuk nyambung hidup kita. Bayangkan betapa miskinnya. Tidak tertulis, tetapi Roh Kudus mengurapi, menyingkapkan. Ketika Boas bos besar ini, lihat Rut. Dia kan tidak tahu, belum tahu. Dia panggil. Duk, gitu, kalau zaman sekarang, Duk, umurnya terpaut banyak. Ya kan? Sini nak. Gitu. Ya Tuhan, kan Rut sungkan banget ini bos besar. Kamu nggak usah takut, perlu minum. Nanti sudah saya kasih tahu pegawaiku, sudah, jangan takut, nanti tidak ada orang begajul yang nakal-nakal ganggu kamu. Pernah mikir, ada apa Boas itu manggil salah satu buruh di antara banyak buruh? Saya tahu, Boas lihat Rut, dia jatuh cinta. Tapi ki melarat, wong melarat ini. Moab perempuan.
Waktu Rut, ya sudah terima kasih, jalan. Dia panggil pegawainya, kan dia orang kaya. Sini, kamu jalan di depan. Lihat ya, aneh. Kalau dia hanya kepingin ngasih, kamu buang gandumnya yang akeh, yang banyak, supaya dia bisa ngambil banyak. Boas jatuh cinta sama Tuhan, jatuh cinta sama kita. Padahal kita ini seperti Rut. Tinggal kita mau percaya gak? Personal love. Dan dia tidak hanya menolong Rut, Boas menikahi Rut. Yonatan menjadikan Daud saudara. That is love in covenant. Di dalam Alkitab bisa ditayangkan Yeremia 33 ayat 20. Tuhan menegaskan, aku mengikat perjanjian dengan Daud dan orang Lewi. Saya bacakan. Judulnya pemulihan. Mana ini? 10, 20. Judulnya perjanjian dengan keturunan Daud dan keturunan Lewi. Ya toh? Nah, ayat 21. Maka perjanjianku dengan hambaku Daud, ya artinya tidak bisa diingkari. Dan juga perjanjianku dengan Lewi. Betul ya? Tuhan tidak mengikat perjanjian secara personal kepada semua orang Israel. Kepada Daud. Ini mewakili raja. Yang Lewi mewakili apa? Imam. Itulah sebabnya Lewi boleh melayani pribadi Tuhan. Dan pekerjaannya Tuhan. Dan orang Lewi yang diurapi siapa? Raja dan imam-imam. Nabi juga. Jadi tandanya apa? Anda mengalami Roh Kudus. Anda mengalami Roh Kudus. Anda mengalami pengurapannya. Coba orang yang pernah terkhianati. Coba orang yang ditolak. Diganti dengan jubah orang yang dikasih Tuhan. Izinkan dia mencintaimu. Dengan konsekuensi bukan bayar traktiran. Kalau gadis. Tapi dia menjadi milik pria yang mencintai dia. Tuhan, aku mau jadi milikmu. Dan di situ kita berjalan bersama dia. Siapa orang-orang kudus di Alkitab? Mereka adalah orang-orang yang berjalan bersama Tuhan. Kehadiran Tuhan menyertai mereka.